Oke, jadi di video kali ini aku bakal jelasin mengenai penurunan TF medal. Di sini kita akan bahas detail apa sih yang akan menyebabkan kita bisa turun level ya atau kehilangan TF medal. Bahkan ada yang dari level master bisa turun ke elite atau mungkin dari master bisa turun sampai ke newbie ya. Habis seluruh TF medalnya. Langsung aja kita masuk ke dalam aplikasi Traders Family. Nah, seperti biasa kita ke menu yang ada di bawah, kemudian klik menu saya. Kita ke TF Copy Signal, lalu pilih channel saya. Kita lihat ke dalam channel dengan cara klik titik 3 di pojok kanan, lalu lihat channel. Oke, ini channel contoh. Kita langsung ke menu yang ada di atas, klik TF Point. Nah, seperti biasa ini untuk melihat tampilan dari kualifikasi bulanan ya untuk setiap level. Kita langsung aja ke menu yang paling bawah, ada menu namanya baca di sini. Kita klik. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Untuk videonya bisa ditonton dan kita scroll aja ke bawah. Nah, di video-video sebelumnya kita udah bahas detail ya mengenai kualifikasi bulanan. Sudah bahas juga mengenai TF point, kemudian sudah bahas juga mengenai TF medal, sudah bahas juga mengenai TF level, dan sudah bahas juga mengenai penukaran TF point. Dan kali ini kita akan bahas mengenai penurunan TF medal. Langsung aja kita bahas mengenai penurunan TF medal di aplikasi Traders Family. Nah, jadi di aplikasi Traders Family itu khususnya yang berkarir sebagai analis ya di channelnya masing-masing, itu bisa terjadi yang namanya penurunan TF medal. Jadi tiap analis itu membutuhkan yang namanya TF medal kalau misalnya dia mau mencapai level tertentu ya. Nah, tapi bisa juga dan ada kemungkinan juga nih kalau sampai loss, para analis akan kehilangan yang namanya TF medal. Bahkan bisa sampai habis ya TF medalnya sampai 0. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai penurunan TF medal. Jadi per 1 April 2023 kemarin itu sudah diberlakukan yang namanya penurunan TF medal itu di semua level ya. Nah, mengenai skema penurunannya itu nanti akan berdasarkan persentase loss per bulan atau kita sebutnya sebagai monthly loss. Nah, nanti untuk perhitungan rata-rata profit bulanannya atau average pipsnya dihitung dari 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir ini yang dihitung hanya yang memenuhi kualifikasi bulanan aja sebagai patokan rata-rata pipsnya. Nah, ada notes nih di sini atau catatan. Apabila dalam 6 bulan terakhir rata-rata profit bulanan tidak mencapai 200 pips atau minimum pipsnya yaitu 200 pips, maka analis dapat mengacu pada minimal net profit yaitu 200 pips ya di channel. Kita langsung aja ke contoh. Di sini ada 2 contoh, skenario A dan skenario B ya. Biar detail. Kita bahas skenario A dulu nih. Oke, di sini saya akan jelaskan mengenai cara menghitung average monthly pips. Artinya dari bulan sekarang kita mundur 6 bulan terakhir. Nah, kita cari yang profitnya itu memenuhi kualifikasi bulanan aja. Contoh, di sini kita anggap ada bulan 1 sampai dengan bulan 8. Kita anggap ini misalnya ini bulan Januari ya. Kemudian ini bulan Februari, ini bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Nah, kita mundur ke 6 bulan terakhir. Anggap sekarang bulan September ya. Berarti kita ambil 6 bulan terakhir. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sampai dengan bulan Maret. Kita hitung rata-rata yang memenuhi kualifikasi bulanan aja. Nah, di sini yang memenuhi hanya bulan April, bulan Mei, kemudian bulan Juli ya. Selebihnya tidak memenuhi kualifikasi bulanan karena kurang dari 200 pips. Yang di bulan Juni kurang dari 200 pips dan di bulan Agustus minus ya, udah pasti nggak masuk. Maret juga minus, tidak masuk. Nah, berarti yang memenuhi kualifikasi bulanan itu ada 3 bulan. Di rentang 6 bulan terakhir. Berarti kita jumlahkan aja. Profit di bulan April 500 pips ditambah profit di bulan Mei 400 pips ditambah profit di bulan Juli
600 pips dibagi jumlah bulan yang memenuhi kualifikasi bulanan. Artinya ada 3 bulan doang ya, April, Mei, dan Juli. Berarti totalnya itu 1.500 dibagi 3 bulan. Hasilnya rata-ratanya itu 500 pips ya. Jadi 1.500 dibagi 3 bulan ya, yang memenuhi hanya 3 bulan. Maka rata-ratanya 500 pips. Maka ini akan menjadi patokan 100% dari pipsnya ya. Kalau misalnya kita loss 100%, kita tidak akan kehilangan TF medal. Kalau misalnya di bulan September contoh, kita loss minus 500 pips. Nah, karena average-nya kita itu 500 pips, itu 100% ya. 100%-nya 500 pips, kita tidak akan kehilangan TF medal. Ini contoh di skenario A. Kita masuk ke contoh skenario B ya. Ini kita samakan dengan yang tadi, contohnya di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Di sini kita mundur lagi 6 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita startnya dari bulan Maret ya. Kita cari di bulan mana nih yang memenuhi kualifikasi bulanan. Nah, untuk di bulan Maret minus, tidak ya. Di bulan April kurang dari 200 pips, juga tidak memenuhi kualifikasi bulanan. Bulan Mei minus juga, tidak memenuhi kualifikasi bulanan, sudah pasti karena minus. Di bulan Juni itu 180 pips, juga belum memenuhi kualifikasi bulanan karena minimum itu 200 pips. Di bulan Juli juga masih sama, kurang dari 200 pips. Di bulan Agustus minus. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, maka average monthly pipsnya itu akan mengacu pada net profit ya. Net profit yaitu 200 pips ini. Nah, maka kalau di bulan, contoh di bulan September, maksimum kita minus itu 200 pips. Kalau tidak mau kehilangan TF medal. Jadi kalau misalnya minusnya masih 200 pips, itu tidak akan kehilangan TF medal karena money loss-nya masih 100%. Ini untuk cara menghitung ya, average atau rata-rata pips yang kita peroleh dari 6 bulan terakhir. Dengan catatan yang memenuhi kualifikasi bulanan. Tapi tenang nih, jadi para analis ini sebenarnya udah dihitung secara otomatis di sistem ya. Kalau kalian pernah melihat nih, kita balik ke aplikasi Traders Family. Jadi ada cara cepat nih untuk melihat average monthly pips kalian masing-masing. Jadi maksimum loss-nya itu berapa pips di bulan tersebut. Contoh kita lihat salah satu channel, kemudian ke paling bawah, kalian scroll itu ada summary channel ya. Di paling bawah ini. Nah, kalian tinggal lihat aja, itu ada di menu yang average monthly pips ya, average profit monthly-nya itu sekitar 389,1 pips. Nah, ini untuk cara cepat ya untuk melihatnya. Jadi nggak perlu menghitung lagi nih, karena kita udah sediakan menunya di aplikasi langsung. Di dalam channel, di menu atau di tab summary. Tinggal scroll ke bawah, akan tahu maksimum loss kalian dalam bulan tersebut itu berapa. Kalau channel ini contohnya rata-rata pipsnya 6 bulan terakhir 389 pips. Jadi maksimum lossnya itu 389 pips 100%-nya. Oke, kita balik ke penjelasan yang tadi ya. Untuk cara menghitung rata-rata 6 bulan terakhirnya itu gampang ya. Apalagi ini sebenarnya sudah ada menunya, jadi tinggal lihat aja, nggak perlu dihitung lagi secara manual kayak gini. Ini untuk contoh aja, jadi para analis tahu nih di menu summary average monthly pipsnya itu cara menghitungnya seperti apa. Jadi caranya itu seperti ini ya, kalau ingin tahu cara perhitungan detailnya. Oke, kita akan langsung masuk ke perhitungan persentasinya. Tadi kan udah dapat patokan average monthly pipsnya ya, atau rata-rata pipsnya 6 bulan terakhir. Nah, untuk perhitungan lossnya itu dibagi menjadi 2. Ingat ya, ada yang namanya monthly loss. Jadi ada presentasi monthly loss, loss dalam 1 bulan. Yang kedua nanti ada namanya perhitungan loss per bulan tapi berturut-turut nih. Artinya
lossnya lebih dari 1 bulan. Contoh bulan Januari loss, bulan Februari loss lagi, bulan Maret loss lagi. Nah itu namanya monthly consecutive loss atau loss berturut-turut ya per bulannya. Di situ nanti ada skema penurunan TF medalnya masing-masing. Kita balik ke monthly loss. Jadi kalau monthly loss ini berarti loss dalam 1 bulan. Kita coba lihat untuk persentasinya. Jadi kalau misalnya masih 0 sampai 100% artinya masih di rata-rata profit pips yang 6 bulan terakhir, itu kan artinya masih 100% ya, itu batas maksimum kalau tidak mau kehilangan medal tadi. Nah rata-ratanya kalau misalnya 0 sampai 100% itu tidak kehilangan TF medal. Contohnya tadi yang channel ini, karena average-nya 389, jadi kalau misalnya channel ini nih, contoh di bulan Juni ya, loss-nya 389 pips, artinya masih 100% atau kurang dari 389 pips, artinya tidak akan kehilangan TF medal sama sekali, 0 ya. Berarti dia di sini kalau masih 100%. Tapi kalau misalnya dia di atas 100% sampai 175% dari average pips yang diperoleh dari perhitungan 6 bulan terakhir tadi, dia akan kehilangan 1 TF medal. Begitu seterusnya, di atas 175 sampai 250% kehilangan 2 TF medal. Di atas 250 sampai dengan 300% akan kehilangan 3 TF medal. Di atas 300 sampai 350% ya, itu akan kehilangan 4 TF medal. Kalau di atas 350 sampai dengan 375%, itu kehilangannya 5 TF medal. Di atas 375 sampai 400% kehilangan 6 TF medal. Dan di atas 400% dari rata-rata pips tadi yang udah dihitung 6 bulan akan kehilangan 7 TF medal. Nah ini untuk persentasi monthly loss ya. Ada yang kedua nih, namanya monthly consecutive loss tadi, atau berturut-turut lossnya lebih dari 1 bulan. Nah kalau 0 sampai 100% itu tidak akan kehilangan TF medal ya, karena masih di average 0 sampai 100%. Kalau di atas 100 sampai 300% akan kehilangan 1 TF medal. Di atas 300% sampai 500% akan kehilangan 2 TF medal. Di atas 500% sampai 600% akan kehilangan 3 TF medal. Di atas 600 sampai 650% akan kehilangan 4 TF medal. Di atas 650 sampai 675% akan kehilangan 5 TF medal. Di atas 675 sampai 700% akan kehilangan 6 TF medal. Dan di atas 700% akan kehilangan 7 TF medal. Nah, jadi hati-hati ya, kalau terjadi loss harus dipertimbangkan monthly loss dan monthly consecutive loss. Kita langsung ke contoh ya. Di sini ada 2 contoh, ada skenario A dan skenario B. Kita ambil contoh skenario A. Di sini contohnya untuk average-nya itu 500 pips ya. Sebagai contoh kita ratakan 500 pips. Average itu yang ada di sini tadi, average monthly pips atau average profit 6 bulan terakhir. Contohnya di sini tertulisnya 500 pips ya. Kita balik ke penjelasan. Ini kita anggap bulan Januari. Ini Februari, ini Maret, dan ini April ya. Kalian akan fokus ke 2 tabel ini. Ini saya bagi 2 dulu. Di sini tabel monthly loss ya yang warna biru. Kemudian di sebelah kanan itu tabel monthly consecutive loss. Jadi ada 2 tabel nih. Nah, contoh di bulan Januari channelnya itu bukan profit ya, tapi minus 500 pips, loss artinya, monthly loss. Nah, 500 pips ini kan masih 100% ya, karena rata-ratanya 500 pips juga nih sebagai contoh. Nih average atau rata-rata. 500 pips. Nah, di sini tidak akan kehilangan TF medal. Ini untuk monthly loss-nya. Nah, untuk monthly consecutive loss karena masih loss-nya 1 bulan, berarti yang ini belum ya. Belum ada perhitungan monthly consecutive loss. Kemudian di bulan Februari, channelnya ini loss lagi nih. Minus 300 pips. Nah, 300 pips ini kan 60% dari 500 pips ya. Kita anggap rata-ratanya 500 pips.
Artinya tidak akan kehilangan TF medal karena tadi kita balik ke pengurangan TF medal. Kalau masih 0 sampai 100% itu tidak akan kehilangan TF medal ya. 0 TF medal. Nah, jadi masih aman nih karena persentasenya masih 60%. Nah, kita lihat ke kolom consecutive loss. Nah, channel ini kan udah loss dari bulan Januari, kemudian Februari. Artinya dia udah mengalami loss berturut-turut. Nah, disinilah mulai dihitung yang namanya monthly consecutive loss atau loss berturut-turut ya, lebih dari 1 bulan. Di sini untuk perhitungannya, total pips lossnya mulai dari loss pertama sampai loss berikutnya itu dihitung. Berarti 500 pips ini dijumlahkan dengan minus 300 pips. Berarti minus 500 ditambah minus 300. Hasilnya minus 800 pips. Ini dalam pips ya. Nah, minus 800 pips ini kan 160% dari 500 pips yang rata-rata tadi. Yang ini ya. Nah, kalau minusnya 800 pips dan itu presentasinya 160%, kita balik ke tabel monthly consecutive loss. Berarti kan dia berada di range ini. Ya kan? Maka akan kehilangan 1 TF medal. Nah, di sini akan tercatat kehilangan 1 TF medal. Dijumlahkan dari monthly loss-nya tidak ada kehilangan medal dan monthly consecutive loss-nya kehilangan 1 TF medal. Artinya totalnya akan kehilangan 1 TF medal totalnya. Di bulan Februari, channelnya akan kehilangan 1 TF medal. Oke, kemudian di bulan Maret atau bulan ketiga, channelnya mengalami loss lagi nih. Artinya udah 3 bulan berturut-turut lossnya. Nah, di sini lossnya 600 pips minusnya. Artinya 600 pips ini kan udah 120% dari average-nya ya, yang 500 pips di atas tadi, yang ini. Nah, 120% kita lihat ke kolom monthly loss. Ini masih monthly loss ya. 120% itu berarti di range ini. Nah, itu akan kehilangan 1 TF medal. Kita balik ke bawah. Nah, di monthly loss perhitungannya kita udah kehilangan 1 TF medal nih. Kemudian kita lihat monthly consecutive loss karena masih loss beruntun nih. Artinya kita jumlahkan dari loss pertama, minus 500 pips yang tadi ditambah minus 300 pips, kemudian dijumlahkan lagi dengan minus 600 pips. Totalnya jadi minus 1400 pips ya. Penjumlahan yang sebelumnya jadi minus 500 tambah minus 300 tambah minus 600. Nah, 1400 ini adalah 280% dari rata-rata pips tadi, 500 pips. Kita lihat ke kolom monthly consecutive loss ya yang di atas tadi. 280% itu ada di range yang mana? 280% berarti ada di range yang ini ya, masih sama. Berarti kehilangan 1 TF medal lagi nih. Kehilangan 1 TF medal lagi. Nah, di sini tercatat minus 1 TF medal. Berarti di bulan Maret ya, kita fokus ke satu baris ini. Di bulan Maret channel ini kehilangan di monthly loss 1 TF medal. Kemudian di perhitungan monthly consecutive loss-nya kehilangan 1 TF medal juga. Berarti totalnya minus 1 ditambah minus 1 minus 2 TF medal. Nah, di bulan Maret kehilangan 2 TF medal nih. Kemudian masuk ke bulan April atau bulan keempat. Di bulan April loss lagi. Nah, ini lossnya udah 4 bulan berturut-turut ya. Kali ini minus 400 pips. Nah, minus 400 pips ini sekitar 80% dari 500 pips yang rata-rata ya. Yang ini. Berarti kita lihat kalau 80% di monthly loss itu masih aman ya. Jadi tidak kehilangan TF medal. Nah, di sini kita catat dia tidak kehilangan TF medal. Kita lihat ke kolom yang kanan nih. Bahayanya ya, consecutive loss-nya masih terhitung karena masih terjadi loss ya di bulan April. Monthly consecutive loss-nya ini kita hitung lagi nih. Dari minus 500 ditambah minus 300 ditambah minus 600 ditambah lagi minus 400.
4 bulan berturut-turut. Hasilnya minus 1800 pips dan itu sekitar 360% dari 500 pips tadi. Kita lihat 360% ini kehilangan berapa TF medal ya di kolom monthly consecutive loss. 360% ya. 360% itu berarti di range yang ini ya. Di sini. Berarti kehilangannya langsung 2 TF medal. Kita lihat di sini langsung minus 2 TF medal. Ini ya. Nah, berarti dari bulan April monthly loss-nya tidak kehilangan medal, tapi di monthly consecutive loss kehilangan 2 TF medal. Berarti totalnya minus 2 TF medal. Contoh kalau misalnya levelnya ini ya, di contoh kali ini ya, misalnya levelnya elite dan punya 5 TF medal ya. Nah, kalau misalnya di sini kan minusnya sampai dengan bulan April 1 TF medal. Di sini minusnya 2, di sini minusnya 2. Berarti totalnya minus 5 medal ya. Nah, seandainya udah berada di level elite, bulan Mei-nya itu akan langsung turun ke level newbie lagi. Habis. Makanya untuk para analis perlu diperhatikan untuk monthly loss dan monthly consecutive loss-nya. Loss dalam 1 bulan dan juga loss lebih dari 1 bulan, artinya loss berturut-turut ya per bulannya. Ini untuk skenario A dan average pips-nya itu 500 ya, 6 bulan terakhir. Kita masuk ke skenario B nih, dengan average pips yang lebih kecil yaitu 200 pips. Nah, kita anggap ini tadi sama ya, ini bulan Januari, Februari, Maret, dan ini April. Oke, di sini saya bagi 2 lagi ya untuk tabelnya. Ini tabel untuk monthly loss, kemudian yang warna merah tabel untuk monthly consecutive loss-nya. Jadi bisa fokus ke 2 tabel ini. Kita langsung ke bulan Januari atau bulan pertama, itu channelnya mengalami loss langsung minus 400 pips. Nah, 400 pips di sini itu 200% dari rata-rata yang ini. Nah, karena 100%-nya kan 200 pips, ini 400 pips minusnya, berarti 200%. Nah, 200% di monthly loss itu kehilangan berapa TF medal? Kita balik ke kolom monthly loss yang di atas. Nah, 200% itu berarti berada di sini ya. Di sini. Nah, langsung kehilangan 2 TF medal. Langsung ya. Karena rata-rata pipsnya yang tadi ini kecil, 200 pips. Berarti langsung minus 2 TF medal. Wow, baru bulan pertama ya. Bulan pertama loss maksudnya. Nah, untuk monthly consecutive loss-nya itu masih belum ada ya, karena masih 1 bulan loss. Di sini totalnya berarti 2 TF medal dari yang monthly loss tadi. Kemudian di bulan Februari atau bulan kedua, channelnya loss lagi, mengalami loss berturut-turut. Bulan Januari loss, bulan Februari loss lagi. Untuk lossnya minus 250 pips. Artinya ini 125% dari average-nya ya, yang 200 ini tadi. Oke, 125% kita lihat lagi ke kolom monthly loss. Berarti dia berada di sini. 125%. Nah, akan kehilangan 1 TF medal. Oke, di monthly loss di bulan Februari kehilangan 1 TF medal. Nah, karena ini udah terjadi loss berturut-turut lebih dari 1 bulan, Januari loss, Februari loss, berarti mulai masuk ke perhitungan monthly consecutive loss. Akan dijumlahkan dari loss awal 400 pips minus ya, dijumlahkan dengan minus 250 pips. Hasilnya itu 650 pips minusnya. Nah, 650 pips ini gede banget ya, sekitar 325% dari rata-rata pips 6 bulan tadi yang cuma 200 pips ya. Nah,
325% ini kita lihat ke kolom monthly consecutive loss. Itu kehilangan berapa TF medal? 325%. Berarti berada di sini. 325% ya, akan kehilangan langsung 2 TF medal. Waduh, langsung kehilangan 2 TF medal. Berarti di total di bulan Februari kita fokus ke satu baris ini. Bulan Februari tadi dari money loss udah minus 1 TF medal. Kemudian di monthly consecutive loss-nya minus 2 TF medal. Berarti totalnya minus 3 TF medal. Waduh, ini langsung kehilangan 3 TF medal ya di bulan Februari. Oke, lanjut. Kemudian di bulan Maretnya, channel ini profit ya, akhirnya profit. Dan di sini udah pasti tidak akan kehilangan TF medal ya karena profit. Nah, untuk monthly consecutive loss-nya di sini akan berhenti ya. Tidak akan dihitung lagi. Karena sudah profit di bulan Maret. Lanjut ke bulan April. Balik lagi nih loss. Minus 250 pips. Itu sekitar 125% dari average yang tadi, yang ini. Kita balik ke kolom monthly loss. 125% itu kehilangan TF medal berapa? 125% berarti sekitar di sini ya. 125% di sini. Kehilangan 1 TF medal. 1 TF medal. Nah, berarti ini minus 1 TF medal. Untuk monthly consecutive loss itu tidak dihitung ya karena bulan sebelumnya itu profit. Bulan Maret itu profit ya yang 200 pips ini. Berarti tidak dihitung monthly consecutive loss-nya. Nah, berarti total loss-nya menjadi minus 1 ya, diperoleh dari minus monthly loss aja. Minus 1. Nah, kalau misalnya di bulan Mei mengalami loss lagi nih, misalnya loss, baru akan mulai dihitung lagi untuk persentase dari monthly loss dan juga monthly consecutive loss. Kalau misalnya terjadi loss beruntun di sini. Itu dia. Tapi kalau misalnya profit, kalau misalnya setelah ini profit, berarti monthly loss-nya tidak akan dihitung. Begitu seterusnya. Oke, itu dia 2 contoh ya, ada 2 skenario. Skenario B untuk average pips-nya yang kecil 200 pips. Dan skenario A tadi average pips-nya lebih besar 500 pips. Kalau misalnya masih bingung bisa diulang-ulang aja untuk videonya. Nah, di sini ada catatan nih, keterangan ya. Jadi akumulasi profit itu adalah jumlah akumulasi dari penambahan profit yang didapat setiap bulannya. Gitu. Jadi yang di kolom ini tadi artinya kalau misalnya sekarang Juni ya, artinya channel ini average-nya yang 6 bulan terakhir sekitar 389 pips. Nah, kalau misalnya bulan ini dia profit lagi, berarti bulan Juli average monthly pips-nya ini akan berubah-ubah. Jadi sesuai dengan profit di bulan-bulan berikutnya ya. Jadi ini otomatis average atau rata-rata monthly pips-nya akan berubah-ubah. Jadi kalau misalnya tiap bulannya untuk tahu maksimum loss kita itu berapa pips sih biar aman. Nah, itu ada di menu summary ini, bisa dicek aja setiap bulannya. Itu dia untuk keterangan yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya, apabila di bulan selanjutnya analis mengalami profit, maka target pips bulan berikutnya akan mengulang kembali ke average pips terbaru seperti yang saya jelasin sebelumnya ya. Bisa dilihat di kolom summary paling bawah. Jadi tiap bulannya itu akan berubah-ubah, bisa dicek aja untuk tahu maksimum loss kita dalam 1 bulan itu berapa pips. Jadi aman, tidak kehilangan TF medal. Dan berikutnya apabila terjadi pengurangan TF medalnya hingga 0 ya, artinya balik ke newbie, berarti target pips bulan berikutnya akan mengulang kembali ke minimum net pipsnya ya, yaitu 200 pips. Jadi ya dari 0 lagi gitu. Kalau misalnya sampai ke newbie, sampai TF medalnya jadi 0, berarti si analis ini mengulang lagi nih dari 0. Seperti saat awal dia membangun portofolio channelnya. Mulai dari level
newbie, dan seterusnya. Makanya perlu dipertimbangkan atau perlu diperhatikan kalau mengalami yang namanya loss dalam 1 bulan. Nah, itu maksimumnya kita harus berhenti saat kita sudah minus berapa pips misal. Nah, kalaupun misalnya loss di 1 bulan, misalnya Januari loss, Februari, tipsnya itu minimum kita harus profit ya. Karena kalau misalnya di Februari kita loss, kita akan masuk ke perhitungan monthly consecutive loss tadi yang udah dijelasin di atas. Yaitu loss berturut-turut lebih dari 1 bulan. Nah, bahayanya di situ karena untuk loss berturut-turut ini minus pipsnya itu akan dijumlahkan dalam bentuk akumulasi tadi. Oke, itu dia penjelasan mengenai penurunan TF Medal di aplikasi Traders Family.